Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Video kali ini saya akan bercerita kenapa saya memulai membuat video di channel YouTube ini, dan kenapa saya masih terus bertahan teman-teman hingga hari ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Alasan utama kenapa saya memulai channel ini ya, yang pertama itu adalah karena saya dulunya adalah seorang mahasiswa yang pernah kuliah ya, pastinya gitu. Saya memulai itu kuliah di tahun 2010, dan di 2012 itu, tepatnya di semester 5, saya memutuskan untuk cuti kuliah. Dan pada saat itu saya masuk di sebuah kursusan di Jalan Batu Raya Makassar, namanya di LPTM ya. Di sana itu saya mengikuti kursus membawa alat berat ekskavator. Jadi di 2012 itu awal cerita ya, dimana ada perubahan gitu teman-teman di hidupku. Tapi sebelumnya itu saya ingin bercerita bahwa di waktu kuliah teman-teman, saya itu termasuk mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Dan di semester 3-4 itu saya baru masuk organisasi di resimen mahasiswa. Itu loh yang baret ungu teman-teman. Kalau dulu di kampusku itu namanya Menwa 709. Jadi pada saat saya masuk di kursusan teman-teman ya, di LPTM Batu Raya Makassar itu, saya bertemu dengan banyak orang dari background yang berbeda-beda. Dari sekian banyaknya orang, hanya saya yang dari mahasiswa. Selebihnya itu ada dari lulusan SMK, terus ada yang memang dari backgroundnya dari batubara dan mengambil pendidikan di Batu Raya itu untuk mendapatkan sertifikat. Nah pada saat itu ya, pikiran saya mulai terbuka bahwa ternyata hidup itu tidak mesti tertekan teman-teman. Karena pada saat 2012 itu, saya jujur saja ya melalui video ini, situ betul-betul merasa tertekan teman-teman ya. Karena pada saat itu kuliah oke lah, dan organisasi oke juga. Tapi aku tuh kayak merasa ada yang kurang loh ya. Benar-benar aku merasa ada yang kurang di dalam hidupku. Saya tuh kemana-mana takut gitu loh teman-teman. Saya takut kayak nyasar lah, takut pokoknya 2012 itu ya, di pertengahannya ya, itu aku betul-betul merasa di hidupku tuh ada yang kurang gitu loh. Makanya pada saat itu begitu ada libur kuliah, saya mengajukan cuti untuk 1 semester, dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi merantau. Jadi itulah sebabnya sebelum saya ke Kalimantan, saya harus mengikuti kursus dulu membawa alat berat di Batu Raya. Nah alhamdulillah selama beberapa bulan teman-teman saya menyelesaikan kursus di sana dan mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Ya mungkin karena masih ada efek dari kuliah, jadi pada saat itu saya dengan mudah memahami materi-materi yang diajarkan di sana. Setelah selesai menyelesaikan kursus ya beberapa bulan di LPTM Batu Raya, akhirnya saya pulang ke kampung, dan pada saat itu saya ke kota Watampone teman-teman mengurus surat SIM BD umum. Setelah itu setelah suratku jadi, saya membuat surat magang di tempat saya kursus, akhirnya diterbitkan, dan akhirnya saya merantau ke Kalimantan. Jadi pada saat itu tidak ada yang mengantar saya teman-teman menuju ke pelabuhan. Pada saat itu di Parepare ya, itu pertama kalinya juga saya ke pelabuhan dan naik kapal. Kalau tidak salah nama kapalnya itu KM Siguntang. Dan pada saat ke sana itu teman-teman, saya benar-benar merasakan, wow, seperti ini kah? Ternyata dunia itu luas gitu loh teman-teman. Karena beberapa tahun terakhir itu kan, saya taunya cuman kuliah pulang. Ya hanya sekedar tahu kampus sama tempat kosan. Tidak ada yang saya tahu selebihnya teman-teman. Aku jujur aja ya. Dan pada saat saya naik kapal, saya tuh bertemu dengan orang banyak. Di kapal itu kita 2 hari 2 malam ya. Jadi saya langsung menuju ke kota Tarakan teman-teman. Tapi sayang teman-teman, tidak ada foto dokumentasi sama sekali. Jadi video ini nihil dengan ilustrasi. Yang jelas apa yang telah saya lalui itu saya masih bisa mengingat-ingat dan masih terbayang-bayang hingga saat ini. Saya diantar ke pelabuhan SDF, dan akhirnya saya juga itu pertama kalinya teman-teman. Jadi Pulau Tarakan itu ke Pulau Bunyu itu kita harus naik speed.
speedboat itu loh teman-teman, yang kecil yang bisa ini melaju dengan cepat di atas air. Dan pada saat itu ya namanya kita dari kampung ya tidak pernah ini, aku tuh kayak oh my god, ternyata seperti ini rasanya naik speedboat ya. Dan aku tuh kayak entah itu mabuk atau gimana, yang jelas aku tuh merasa kayak kepalaku pening mau muntah, tapi malu juga. Di perjalanan menuju ke sana itu kurang lebih 1 jam. Jadi setiba di sana di Pulau Bunyu tuh ada omku yang jemput di sana di pelabuhan. Akhirnya kita udah nyampe di tempat omku ngontrak. Sepekan kemudian saya masuk di tambang batu bara. Di sana itu saya diterima magang teman-teman. Jadi saya langsung mengoperasikan alat berat eksavator itu. Kita waktu itu belajarnya di rawa-rawa teman-teman kalau tidak salah. Jadi kita membuat kayak semacam kayak empang gitu ya. Jadi kayak ada bertingkat. Jadi di bawahnya ada lagi gitu. Itu hanya beberapa hari di situ dan saya merasa kayak nggak cocok aja sih. Terus di malam harinya ya, kalau misalkan saya diizinkan itu saya bisa membawa mobil truk. Jadi alhamdulillah teman-teman, thank you banget ya si abang, saya lupa namanya, kali aja melihat video ini. Terima kasih banyak sudah mengajari saya bawa mobil truk. Sudah beberapa kali akhirnya saya bisa agak-agak mahir sedikit bawa. Terus bisa juga saya kesampaian kalau tengah malam itu menaikkan batu bara di mobil truk yang besar itu ya. Jadi saya bisa langsung mengeruknya langsung di sana. Jadi saya udah bisa merasakan oh kayak gini ya rasanya. Dan pernah juga saya di atas gunung mengeruk-ngeruk gunung gitu ya. Jadi tuh keren sekali teman-teman di batu bara itu. Dan oh ya, kenapa saya tidak bertahan di batu bara ya? Itu karena kondisi fisik saya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit saya tuh merasa sakit lagi, jadi demam lagi. Memang pada basically ya badan aku tuh kayak nggak bisa di tempat yang terlalu ekstrim, se-ekstrim di tambang batu bara teman-teman. Karena di sana itu memang panas banget dan banyak sekali debu. Jadi buat kalian yang punya fisik yang tidak memadai ya, kayak saya ini tidak recommended banget gitu ya kerja di batu bara. Setelah beberapa bulan teman-teman, saya tuh kayak nggak tahan di sana di batu bara. Akhirnya ada orang nih yang kerja datang gitu di camp. Itu namanya Pak Syahril, orang Pinrang. Dan pada akhirnya saya ikut sama dia, saya ketarakan. Dan pada saat itu petualangan saya baru dimulai teman-teman. Itu panjang sekali ceritanya dan banyak sekali kisah-kisah yang yang saya lalui, yang saya lewati bersama dengan Pak Syahril. Terima kasih banyak ya Pak Syahril atas segala petunjuknya dan kebaikan hatinya, kemurahan hatinya. Semoga itu akan menjadi amal jariah dan saya benar-benar berhutang budi sama Pak Syahril ya. Dan itu saya tidak bisa balas, semoga Allah bisa membalasnya ya. Atas semuanya terima kasih banyak. Dan juga kepada bos saya di Bandung, Ibu Siti Soleha, dan teman-teman pengedit semuanya, Mang Yana, Kang Agus, Wanda, semuanya deh thank you banget udah menjadi partner yang baik selama saya kerja di foto. Dan pada akhirnya saya resign karena saya pulang kampung. Jadi teman-teman, selama saya kerja ketemu sama Pak Syahril dan kerja di foto, itu banyak sekali cerita di sana. Mungkin nanti akan saya buat di part berikutnya cerita-cerita apa yang kita lalui. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan berkomentar aja di bawah ya. Oke, dan oh ya teman-teman, satu lagi pertanyaannya, kenapa saya masih bertahan ngevlog sampai saat ini? Alasannya sederhana teman-teman. Yang pertama itu karena saya itu suka bercerita teman-teman. Saya suka membagikan hal-hal yang terjadi di hidup saya, entah itu menyedihkan, entah itu menginspirasi, ataupun itu aku suka banget bercerita teman-teman. Dan ya, saya tuh menyadari setelah saya masuk di dunia sales untuk foto ini, foto editing ini. Padahal awalnya itu aku adalah orang introvert yang tertutup dan tidak bisa berkomunikasi. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya saya berani membuka diri karena dituntut oleh keadaan teman-teman. Jadi saya awalnya sama sekali orangnya pendiam, tertutup. Setelah merantau, saya tidak punya pilihan selain untuk bertahan, struggle ceritanya untuk saya bisa hidup seperti itu. Dan akhirnya saya bisa menjadi seperti sekarang teman-teman, bisa berbicara di depan kalian seperti ini. Dan itu memang butuh perjuangan yang luar biasa teman-teman.
Itu prosesnya lama sekali hingga kita bisa berkomunikasi seperti ini. Luar biasa teman-teman. Jadi itu ya kenapa tadi saya memulai di dunia YouTube ya. Karena saya orangnya suka bercerita dan terlalu banyak cerita, terlalu banyak hal-hal yang telah saya lewati, dan rencananya ke depan saya akan bercerita melalui di YouTube ini mungkin dengan tahap seperti ini, storytelling teman-teman ya. Karena saya tidak punya, jujur aja tidak punya visualnya, itu pun fotonya nihil sekali karena pada saat itu saya hanya fokusnya gimana sih caranya dapat pelanggan, dapat banyak uang gitu. Dan pada akhirnya saya juga bosan dengan ya seperti itu. Akhirnya saya pulang kampung, melanjutkan lagi kuliah mulai lagi dari awal, dan akhirnya tahun kemarin baru bisa memulai YouTube sampai sekarang deh gitu. Jadi teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah melihat dan mendengarkan video ini. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pengetahuan buat teman-teman seperti apa sih cerita saya. Dan yes, kalau teman-teman suka dengan video storytelling kayak gini, kedepannya saya akan buat ya, kita akan buat beberapa video. Nanti saya akan cerita, dan apa yang saya ceritakan ini teman-teman bisa saya pertanggungjawabkan karena ini telah terjadi kepada saya. Intinya sih teman-teman, cerita-cerita itu betul-betul mengubah hidup saya. Dari dulunya tuh benar-benar orang kampung teman-teman saya, akhirnya saya bisa agak seperti ini ya. Aku tidak bilang saya tuh sekarang udah sukses atau gimana, tapi sekarang saya tuh sudah mulai tidak seperti dulu lagi teman-teman. Dari dulunya tuh pendiam sekali, pemalu, akhirnya sekarang saya lumayan bisa percaya diri dan bisa berbicara kepada teman-teman. Semoga video ini menginspirasi. Saya sampaikan dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya.